Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita akan bertemu dengan sesi yang akan membuat bangsa Indonesia konsentrasi, yaitu jadwal debat Capres ketiga yang akan berlangsung pada 7 Januari 2023. Sahabat melihat manakah nanti dari para capres ini yang akan unggul. Mengingat temanya berubah, yaitu tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik. Kalau dilihat dari sisi tema, sepertinya ini adalah keahlian dari capres nomor 2, yaitu Prabowo Subianto, daripada capres nomor 3 ataupun nomor 1. Meskipun capres nomor 1 sepertinya tidak bisa dikesampingkan pada tema tersebut. Namun, benarkah nanti capres nomor 2 akan betul-betul menampakkan kepiawaiannya, pemahamannya, dan pengalamannya di bidang yang akan diperdebatkan? Nanti dulu, kita perlu sama-sama melihat. Sahabat kalian, KPU telah menjadwalkan bahwa 7 Januari akan menjadi tempat atau waktu dilaksanakannya debat capres yang ketiga. Dan dalam hal ini, seorang pengamat menyebut bahwa debat ketiga Pilpres 2024 bakal beri pengaruh kepada undecided voter. Ya, ini seperti disampaikan oleh pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko. Dia menilai bahwa debat ketiga pemilihan presiden Pilpres 2024 memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan dari undecided voter atau pemilih rasional yang bisa berubah pilihan sesuai ide dan gagasan para kandidat. Pertanyaannya, siapakah undecided voter itu? Ya, dia mengatakan jadi masih memungkinkan untuk menjadi peluang atau menjadi potensi untuk mempengaruhi swing voter atau undecided voter. Kata Anang Rabu 3 Januari 2024. Mereka yang terkategori undecided voter adalah yang belum menentukan pemilihan. Mereka adalah generasi Z, milenial, dan mereka biasa menyukai media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X. Sepertinya dia kemudian melihat bahwa yang akan jadi perhatian mereka dari generasi itu yang suka TikTok, Instagram, dan X mungkin bukan pada tayangan langsung debat itu sendiri, tetapi potongan-potongan yang nantinya akan dimainkan oleh masing-masing tim sukses calon presiden. Nah, sahabat sekalian, terlepas dari sisi tema, ya kalau pendapatnya ini mengatakan kelompok generasi Z milenial yang mereka senang di media sosial seperti TikTok, Instagram, ya, dan X, maka sepertinya Anies Baswedan lebih menarik bagi generasi yang masih terkategori undecided voter itu, karena mereka yang senang di TikTok. Dan kemarin Anies Baswedan alias capres nomor 1 ini berhasil melakukan live TikTok yang menuai sambutan luar biasa dari netizen. Dan belum ada capres lain tampaknya ya yang melakukan hal serupa, yaitu kampanye di media sosial. Nah, kemudian kalau dari sisi tema, kembali kepada soal tema, pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, ini tentu saja makanan capres nomor urut 2, karena memang beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sudah pasti sangat memahami apa itu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Oleh karena itu, tidak heran kalau tim sukses dari capres nomor 2 mengatakan bahwa Prabowo akan mampu ya tampil secara apik dalam soal tersebut. Yang menjadi pertanyaan publik adalah apakah nanti capres nomor 2 akan bisa berdebat dengan gaya yang lebih katakanlah santai ya, tanpa ada penyampaian bernada tinggi ataupun menari-nari yang kemarin pada debat capres pertama banyak mendapatkan sorotan dari netizen.
Ini juga menjadi satu faktor yang boleh jadi ya berpengaruh tebal atau tipis, itu akan juga mempengaruhi cara ataupun kalimat yang akan disampaikan oleh capres nomor urut 2. Sedangkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dari sisi jejak rekam mungkin kita tidak melihat banyak tentang apa yang menjadi gagasan soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Terlebih memang secara apa istilahnya jejak rekam, sepertinya Ganjar Pranowo belum banyak bermain-main di konteks mancanegara, dalam pengertian seperti yang dilakukan oleh capres nomor urut 2 Prabowo dan juga Anies Baswedan. Adapun Anies Baswedan, sama-sama kita ketahui ya, dia mampu berkomunikasi bahasa Inggris dengan sangat baik, dan dia sangat luas ya pergaulan secara internasional. Dalam pengertian yang lain, boleh jadi secara ya pemahaman atau insight ataupun bahkan mungkin pergaulan, Anies Baswedan juga memiliki konsep tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik secara memadai. Terlebih kalau melihat sang kakek, yaitu A.R. Baswedan, yang juga menjadi diplomat ya yang berhasil menarik ataupun menjadikan Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia, maka sepertinya hal seperti itu bukanlah barang baru bagi Anies Baswedan. Boleh jadi akan muncul nanti fakta-fakta tentang bagaimana membangun kekuatan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik Indonesia secara lebih progresif. Terlebih belum lama ini Anies Baswedan mengatakan tentang apa ini, diplomasi ya terkait pergaulan internasional. Kewibawaan Indonesia di tataran global akan diraih selain dari diplomasi yang aktif, juga harus ditopang dengan kekuatan ekonomi, budaya, sosial, dan pertahanan, kata Anies Baswedan saat dia berkampanye di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Rabu 3 Januari 2024. Sahabat kalian, terlepas dari itu semua, kita nampaknya akan sangat ya ingin tahu seperti apa nanti debat capres yang ketiga ini, mengingat tema ini adalah tema yang sekarang masyarakat global juga mulai punya perhatian, terlebih dengan adanya perang Ukraina, kemudian pembantaian Israel ke Palestina. Ini tentu saja membuat ketiga capres harus betul-betul menguasai. Dan seperti disampaikan oleh Jubir Timnas Amin, Billy David, dia mengatakan bahwa Anies sudah siap 100%, meski tema debat berikutnya adalah tema terkait pertahanan. Pak Anies siap 100% menghadapi debat ketiga. Kampanye di lapangan menyapa pendukung tetap akan jadi prioritas seminggu ke depan, selain menyiapkan kondisi fisik dan mental, kata David kepada wartawan, dikutip pada Selasa 2 Januari 2023. Sahabat kalian, kita sepertinya perlu melihat langsung nanti ya, di atas prediksi-prediksi yang disampaikan pengamat, ataupun mungkin ekspektasi kita sendiri, atau bahkan ya katakanlah ya suara-suara dari masing-masing tim sukses. Yang pasti kita akan lihat besok ya, tanggal 7 Januari 2023. Apakah Anies Baswedan akan menghadirkan narasi-narasi yang mengejutkan, ataukah Prabowo ya terjebak dengan kemampuannya yang memang luar biasa pada bidangnya itu, ataukah justru Ganjar Pranowo tampil memukau dengan gaya yang menarik? Kita belum tahu. Nanti di lapangan atau pada tanggal 7 Januari itulah kita sama-sama akan melihat. Yang pasti tiga orang ini adalah orang yang dipilih untuk tampil menyampaikan gagasan. Lebih dari sekedar retorika dalam debat besok, mampukah mereka menghadirkan konsep yang menjadikan Indonesia betul-betul mampu bermain secara tegak untuk perdamaian dunia? Kita tunggu bersama-sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.